Sudah mulai banyak media-media online memberitakan, menuliskan setelah Tom Lembong masuk penjara, giliran Anies yang akan ditersangkakan atau yang akan jadi tersangka kasus Formula E. Lalu orang kemudian menganggap bahwa oh, ini cara mainnya. Kayak gini banget, legacy Jokowi yang memenjarakan lawan politiknya dilanjutkan oleh Pak Prabowo, dan lain sebagainya. Padahal banyak orang yang juga berharap sedari dulu, bukan hanya sekarang, untuk Formula E ini dilanjutkan kasusnya. Benarkah Anies itu terlibat apa segala macam? Kalau terlibat, usut sampai tuntas. Kalau memang harus dipenjarakan, penjara dong. Kita kan sepakat sama-sama. Bahkan perubahan yang diusung oleh Bapak Anies Baswedan kemarin ketika nyapres, itu kan salah satunya untuk pemberantasan korupsi. Begitu. Siapapun yang kemudian terlibat korupsi harus disikat. Termasuk yang ngomong, yang punya visi misi itu. Benar gak? Pak Prabowo sedang menjalankan visi misi beliau, akan menyekat seluruh orang yang korupsi tanpa pandang bulu. Dan ini jangan dikait-kaitkan dengan politik, karena sudah usai pertengkaran pilpres, sudah selesai. Sudah ada dilantik pula presiden. Begitu ya. Kita coba baca beritanya nih dari jakarta1.com. Setelah Tom Lembong masuk penjara, beredar kabar Anies akan jadi tersangka kasus Formula E. Saat ini beredar kabar di kalangan wartawan, Anies Baswedan akan menjadi tersangka dalam dugaan kasus korupsi Formula E. Setelah Tom Lembong masuk penjara, kabarnya Anies akan diperiksa KPK dan dijadikan tersangka. Ungkap sumber yang tidak mau disebutkan namanya. Fahri Hamzah itu dulu sempat ngomong loh, bakal ada setelah pilpres ini yang masuk penjara, yang punya kasus hukum tentunya. Kita tahu sama-sama Anies punya kasus hukum soal Formula E, belum selesai tuh, belum kelar tuh. Fahri Hamzah yang pernah ngomong itu dulu-dulu. Kalau Pak Prabowo masuk, maju, menang, hati-hati, akan ada capres atau calon kandidat yang masuk penjara. Sumber itu mengatakan penetapan tersangka Anies setelah Pilpres 2024 biar tidak ada nuansa politisnya. Tapi tetap kawan-kawan anak abah itu akan mengait-ngaitkan dengan politik, meskipun sugesti kita mengatakan ini bukan suasana politik, udah kelar politiknya, apalagi Anies jelas udah kalah, presiden yang baru udah dilantik pula. Maka ya kalau ada yang masih ngeret-ngeret ke urusan politik, kasihan betul ya. Kalau memang harus ditangkap, dijadikan tersangka karena benar-benar korupsi, ya sikat aja. Tanpa harus memperhatikan ini efek politiknya seperti apa. Urusan kebenaran ya tegakkan aja. Kita tetap akan mendukung kalau kemudian urusan pemberantasan korupsi. Biarkan anak abah itu ngoceak, yang biarkan segelintir orang, kok nggak bakalan banyak. Kan semuanya sepakat sama-sama urusan korupsi ini harus disikat betul. Mestinya anak abah juga mendukung, jangan marah-marah. Kalau abahnya terlibat korupsi ya harus didukung untuk disikat. Kan itu, cari ikon perubahan yang lain selain daripada Anies, yang benar-benar bersih. Pengusutan kasus ini bermula dari laporan masyarakat pada September 2021. Kelompok Forum Masyarakat untuk Keadilan melaporkan Anies Baswedan ke KPK atas dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E.
Mereka menilai penyelenggaraan balap mobil listrik tersebut tidak masuk akal karena Pemprov DKI tetap membayarkan biaya komitmen kepada penyelenggara di tengah situasi pandemi COVID-19. KPK pun menindaklanjuti laporan tersebut. Kemudian sejak November 2021, KPK menelusuri kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan Formula E. Sejumlah pihak telah dimintai keterangan dan klarifikasi soal gelaran balap mobil listrik itu. Pemprov DKI Jakarta, PT Jakarta, Propertindo, dan anggota tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan TGUPP DKI Jakarta telah menyerahkan dokumen penyelenggaraan Formula E setebal 600 halaman ke KPK pada 9 November 2021. Selanjutnya pada 8 Februari 2022, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi hadir di KPK dalam rangka memenuhi panggilan penyidik. Dalam pemeriksaan tersebut, Edi mengatakan dirinya membawa sejumlah dokumen penunjang seperti dokumen anggaran yang tercantum dalam KUA, strip PPAS, RAPBD sampai APBD 2019. Pada 16 Juni 2022, mantan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewa Broto juga datang ke KPK untuk memberikan keterangan soal penyelenggaraan Formula E. Ia sempat membeberkan bahwa pemerintah pusat hanya memberikan rekomendasi berdasarkan surat yang diterima dari Anies Baswedan pada Agustus 2019. Namun Gatot mengatakan pemerintah pusat tidak membantu soal anggaran penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Anies Baswedan menyebutkan panggilan dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu ini adalah upaya untuk menghilangkan prasangka dan kecurigaan terhadap Formula E. Ini untuk menghilangkan prasangka dan kecurigaan yang tidak pada tempatnya, sehingga di masa mendatang para pemimpin pusat maupun daerah akan mampu dan mendapat tempat mengusung berbagai kemajuan yang membawa perubahan di Indonesia. Lebih lanjut, kata Anies menyebutkan bahwa dirinya datang ke lembaga anti rasuah itu untuk memberikan keterangan terkait penyelenggaraan Formula E Jakarta, sekaligus demi membaurkan kemajuan dan gagasan soal ajang balap mobil listrik itu sehingga kecurigaan hilang menjadi kolaborasi. Ini adalah upaya membaurkan kemajuan dan gagasan soal Formula E agar KPK dapat mendudukannya dalam sistem hukum dan bertanggungjawaban sebuah kebijakan, kata Anies. Anies juga mengatakan bahwa sedari awal Formula E adalah sebuah bentuk kemajuan berupa gagasan dan kegiatan, serta merupakan kemajuan yang harus dibaurkan dengan sistem hukum, kebijakan, dan politik di Indonesia. Sebuah ide kemajuan yang harus dibaurkan dengan sistem hukum, kebijakan, dan bahkan politik di Indonesia. Makin membaur sebuah kemajuan, maka narasi peradaban kita makin akan terus bergerak ke arah yang benar. Gitu ya. Kalau urusan cakap-cakap, omon-omon itu Anies tuh jangan ditanya. Jagonya membuat narasi agar cantik itu Anies tuh jagonya. Jagonya. Wes lah, kita akan lihat hari-hari ke depan. Apakah benar setelah Tom Lembong di penjara Anies akan nyusul kasus Formula E? Kita akan lihat ya. Ini sudah mulai banyak orang yang memperbincangkan itu. Poinnya tetap, kalau memang Anies kemudian korupsi kasus Formula E, sikat. Jangan hiraukan, katanya takut di stigma urusan politik. Jangan takut, namanya kebenaran, terjang aja yang melawan. Anak abah takut marah-marah, nggak apa-apa. Berapa orang anak abah tuh? Mampukah mereka melawan kebenaran? Kalau abahnya terlibat korupsi, sikat. Begitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.